Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Semesta Gaib Gunung Kerinci. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diari. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Gimana kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Setelah perjuangan yang cukup lama di padang kematian, akhirnya mereka tiba di ujung padang kematian. Ada ribuan lebih prajurit yang gugur di padang kematian. Puluhan ribu prajurit mengalami kecemasan. Dan ada juga beberapa prajurit yang tangguh, masih dalam kondisi kewarasannya. Setelah beberapa hari berjalan melewati padang kematian yang menyiksa, akhirnya tibalah mereka di Danau Ketamakan. Air yang jernih dan terlihat menyegarkan itu membangkitkan semangat para prajurit yang sudah hampir menyerah. Mereka langsung berlari menghampiri danau. Tidak ada lagi yang mereka pikirkan kecuali ingin minum dan berendam menyegarkan tubuhnya. Akhirnya ada air. Tunggu, bukannya danau ini bahaya? Bahaya apanya? Tenang, seperti itu. Benar. Luar biasa, ayo pergi. Tunggu aku. Hei, jangan dorong. Hentikan. Jangan masuk ke danau. Gabon berusaha mencegah. Tetapi ucapan Gabon tidak digubrisnya. Mereka sudah kehilangan akal karena terlalu lama berada di padang kematian. Beberapa prajurit yang memiliki kemampuan rata-rata dari kelima kekuatan besar saling berebut ingin memasuki danau yang tenang dan indah tersebut. Mereka tidak peduli adanya bahaya. Mereka hanya percaya apa yang mereka lihat saja. Dasar sekumpulan makhluk bodoh, ucap Arkan. Bisakah sehari saja tidak mencela? Apa mulutmu akan busuk jika tidak mencela orang? Balas Enma. Apa katamu? Jawab Arkan kesal. Diamlah kalian. Apa otak kalian rusak? Terlalu lama di padang kematian. Bisakah kalian diam? Contohlah Rozan, ucap Orza. Diam kau, orang-orang Barbasia. Arkan langsung diam saat Gabon melirik ke arahnya. Para prajurit dengan bahagianya berendam di Danau Ketamakan. Mereka tidak menyadari satu persatu hilang. Apa mereka tenggelam? Bukan. Tetapi mereka ditarik oleh makhluk misterius dari bawah danau. Hei, cepat naik dari danau. Ada sesuatu yang tidak beres, ucap salah satu prajurit yang berada di daratan. Otak kau itu yang tidak beres. Benar. Kau ingin memakai danau ini sendirian, ha? Tunggulah giliranmu. Mereka sungguh tidak peduli dengan peringatan. Tidak sedikit pun mereka menyadari bahwa yang memasuki danau mulai berkurang. Mereka seperti terhipnotis oleh Danau Ketamakan. Mereka yakin dan percaya bahwa danau tersebut aman. Gabon tidak bisa tinggal diam. Dia tidak ingin pasukan mati sia-sia. Dia mengangkat palunya dan menghantamnya di pinggir danau. Seluruh danau yang tenang tiba-tiba bergetar dan mulai bermunculan makhluk menyerupai buaya dalam keadaan pusing, serta para mayat prajurit yang mengambang. Lalu seketika para prajurit yang asik berendam langsung naik ke daratan. Ada ribuan atau mungkin lebih makhluk yang menyerupai buaya memenuhi danau. Danau yang indah itu menjadi tempat yang menyeramkan. Para siluman buaya itu mulai mendekati bibir danau.
Saat ada di daratan, buaya-buaya itu bisa berdiri, seperti halnya manusia. Para buaya itu menyerang. Prajurit yang tidak siap harus mengalami nasib yang tragis. Beberapa siluman buaya mendekati Gabon. Hanya sekali ayunan palu penghancur. Beberapa siluman buaya hancur berkeping-keping. Tidak hanya siluman buaya, ternyata ada siluman ular yang menghuni danau tersebut. Tidak sampai di situ, dari banyaknya siluman buaya dan siluman ular, muncul sosok kuat, yaitu Raja Buaya dan Ratu Ular, yang memiliki 4 tangan. Sepertinya hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan, ucap Raja Buaya sambil mengeluarkan air liurnya. Kenapa makan saja? Yang kau pikirkan, Krokon? Saut Ratu Ular yang bernama Pitana. Pertempuran tidak bisa dihindari. Siluman buaya dan siluman ular tidak sesederhana kelihatannya. Mereka cukup kuat dan merepotkan. Ditambah mereka dalam keadaan yang lapar. Apa mereka pemimpinannya? Biar aku tangani, ucap Gabon yang hendak menghampiri Krokon dan Pitana. Hei Gabon, kau tidak cocok dalam pertempuran di air. Biarkan aku yang mengatasinya, kata Jorga mencegah Gabon. Tuan Jorga, jangan memaksakan diri. Anda adalah leluhur naga yang menjadi simbol kekuatan kami. Jika ada apa-apa, aku takut klan Jarga akan hilang kendali, ucap Brogo. Prajurit Jorga, dengarkan aku. Mulai sekarang, pimpinan kalian adalah Brago. Kalian dengar? Kata Jorga. Tuan Jorga, berikan kesempatan untuk leluhurmu. Sekarang kau punya tanggung jawab. Ingat itu, kata Urza kepada Brogo. Tiba-tiba angin datang di sekeliling Jorga. Tubuh kecilnya berubah menjadi sosok yang kekar dan kuat. Jauh lebih besar dari Gabon dan lebih kuat saat masa jayanya. Inilah Jorga yang aku kenal, ucap Gabon senang. Roka tersenyum. Seluruh pasukan Jarga malah bersedih melihat leluhurnya dalam kondisi terkuatnya. Tentunya ada alasan kenapa mereka bersedih. Apa yang kalian lakukan? Berikan dukungan kalian kepada leluhur. Kenapa pasang wajah menyedihkan seperti itu? Teriak Brago, walau sebetulnya dia juga sempat mengeluarkan air matanya. Seluruh pasukan Jorga menggema di udara, sorakan semangat untuk Jorga. Terima kasih. Saatnya aku beraksi. Jorga terbang tinggi, lalu menuju ke arah Krokon dan Pitana. Mereka terlambat untuk menghindar. Kepala mereka berdua dicengkram dengan kedua tangan Jorga. Jorga mendarat di tengah-tengah danau hingga sampai dasarnya. Sejenak hening beberapa saat, air danau juga mulai tenang. Tapi tiba-tiba air menyembur dari dalam danau. Terlihat Krokon dan Pitana melambung tinggi, terpanggang hangus oleh api yang menyembur. Tidak lama kemudian Jorga keluar dan membantai semua siluman buaya dan siluman ular. Tapi tidak berlangsung lama, Jorga jatuh. Brogo dengan sigap menangkap tubuh Jorga yang perlahan kembali mengecil dan semakin memburuk. Pasukan Jarga tidak bisa lagi menahan tangis. Begitu juga pula Brogo, menangis terseduh-seduh sambil membopong Jorga dalam keadaan mati karena terlalu tua. Klan Jarga adalah klan naga bersayap yang memiliki perasaan yang sangat dalam. Meninggalnya leluhur mereka menjadi pukulan yang keras. Klan Jorga mampu menampilkan kekuatan penuhnya
bahkan jauh lebih kuat 2 kali lipat. Tetapi itu mengorbankan hidupnya untuk memperoleh kekuatan itu, dan hanya bertahan sebentar lalu akan mati. Tidak hanya Clenjarga yang kehilangan sosok legenda naga terkuat Jorga, Gabon dan Roka pastinya sangat kehilangan. "Jorga, Jorga!" ucap Gabon sambil menepuk dadanya sebagai tanda penghormatan. "Jorga, Jorga!" Semakin lama semakin banyak yang mengikuti ucapan Gabon. Suasana kesedihan diselimuti dengan semangat. Air mata menetes dibarengi dengan suara semangat menyebut nama Jorga dengan lantang. Sosok legenda terkuat, Clenjarga, leluhur klan naga terbang, gugur secara terhormat di medan perang. Jorga salah satu makhluk tertua dan seorang kesatria legenda gugur dalam pertempuran dengan kemenangan yang luar biasa. Siapa yang tidak akan kehilangan sosok kuat yang pernah menguasai seluruh wilayah dunia tersebut bersama dengan 8 rekannya. Kini hanya tersisa 2 dari 9 kesatria yang dulu pernah menyatukan seluruh makhluk yang ada di dunia tersebut. Bahkan seekor serigala berkepala 3, Beros, melolong dengan bersahutan, menandakan bahwa dia juga merasa kehilangan. Tak henti-hentinya semua makhluk yang ada di sana menyerukan nama Jorga. Gabon menghampiri Jorga dalam keadaan kurus kering yang tengah dibopong oleh Bargo. "Jorga, kawanku, meskipun kita tidak pernah akur, aku selalu menghormatimu. Tidak lama lagi aku juga akan menyusulmu," ucap Gabon di depan mayat Jorga sambil memegang tangannya. "Ayo kita lanjutkan," kata Gabon. Tidak ada lagi makhluk yang menunggu danau ketamakan. Semuanya telah dibantai oleh Jorga dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya. Kerakon dan Pitana bukanlah sosok yang mudah untuk dihadapi, tetapi mereka langsung binasa hanya dalam beberapa kali serangan Jorga. Bisa dibayangkan seberapa kuatnya Jorga saat itu. "Maaf Tuan Gabon, kami klan Jorga hanya bisa mengantar kalian sampai di sini," ucap Bargo. "Ya, pergilah. Terima kasih sudah menemani kami sampai sejauh ini," balas Gabon yang kemudian berlalu. Bargo menghampiri Tori dan mengatakan, "Maaf, kami tidak bisa meneruskan menemani kalian. Aku berharap kau berhasil, karena itu adalah impiannya yang sudah terlupakan," kata Bargo. "Aku tidak akan mengecewakan Jorga. Akan aku pastikan itu," balas Tori. Kemudian Clenjarga meninggalkan danau ketamakan, dan berkat pengorbanan Jorga, kami menjadi lebih mudah untuk melewati danau ketamakan serta meminimalisir korban dari pihak kami. Setelah Clenjarga meninggalkan lokasi, mereka juga segera meninggalkan danau ketamakan menuju ke tempat selanjutnya. Mereka menyeberangi danau ketamakan dengan cara mereka masing-masing. Ada yang terbang, berlari di atas air, menggunakan alat, bahkan ada yang mampu melompat dari jarak jauh ratusan meter. Setelah beberapa saat seluruh pasukan sudah berada di balik danau. Mereka harus menaiki pegunungan untuk tiba di hutan bencana. Jalan yang terjal dan licin membuat pasukan besar kesulitan. Pasukan udara juga tidak bisa sembarangan terbang, karena angin di atas pegunungan sangat kencang, yang bisa menerbangkan apapun yang berada di atas. Setelah melewati medan yang sulit, akhirnya mereka tiba di hutan bencana. Hutan bencana tidak sederhana kelihatannya. Tempat yang rindang dan sejuk itu adalah tempat paling berbahaya di seluruh wilayah yang ada. Banyak kehidupan makhluk asing yang menghuni hutan tersebut. Semuanya adalah makhluk asli dunia tersebut
yang memang sudah ada sejak ratusan juta tahun yang lalu. Dengarkan, di depan kita adalah hutan bencana. Jangan terkecoh oleh keindahan dan kenyamanannya. Dengarkan perintahku jika kalian masih sayang nyawa kalian, ucap Gabon. Mohon maaf tuan-tuan sekalian, jika aku boleh usul, akan berbahaya jika rombongan sebanyak ini serentak memasuki hutan bencana, sahut Igor. Silahkan Igor, kau dari klan kayu pasti lebih memahami tentang hutan ini, balas Gabon. Semua pimpinan juga tidak keberatan dan menyetujui apa yang ingin Igor sampaikan. Seperti yang dikatakan Tuan Gabon, kami dari klan kayu memang lebih memahami hutan bencana ini. Leluhur kami pernah tinggal di hutan tersebut. Ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar. Jika para tuan-tuan mengizinkan saya akan memimpin jalannya, kata Igor. Pantangan seperti apa yang kau maksud, Igor? Tanya Sinta. Ada aturannya jika ingin selamat melewati hutan bencana. Aturan itu akan berubah-ubah seiring waktu berlalu. Kami klan kayu bisa memahami situasinya. Jadi percayakan kepada kami, jawab Igor. Baiklah, semuanya dengarkan perintah Igor, ucap Gabon. Terima kasih Tuan Gabon. Tolong ikuti saya. Bentuk barisan memanjang. Jangan serentak memasuki hutan, kata Igor. Yang dimaksud Igor adalah membuat jalur antrian panjang untuk memasuki hutan. Setidaknya satu baris berisi 100 orang. Seluruh pasukan 4 besar rata-rata memiliki 100.000 pasukan. Jika dihitung keseluruhan dan beberapa yang gugur, kurang lebih ada 300.000 prajurit gabungan. Jika satu baris berisi 100 orang, itu akan menjadi antrian yang sangat panjang. Barisan dibentuk dan mereka memasuki hutan. Semuanya masuk dengan teratur, seperti yang diinstruksikan oleh Igor. Tidak ada gangguan yang berarti. Justru terasa sangat mudah daripada melewati padang kematian ataupun danau ketamakan. Tetapi semakin tenang dan aman membuat beberapa prajurit mulai meremehkan. Hah? Ternyata semudah ini. Benar, aku kira bakalan sulit. Hei, bukankah karena klan kayu yang menuntun kita, jadi perjalanan jadi lancar? Alah, apa hebatnya klan kayu? Aku saja bisa jika hanya menuntun jalan. Mereka tidak tahu bahwa klan kayu bisa membaca situasi hutan. Semuanya bisa berjalan lancar karena klan kayu menghindari jalan yang dirasa berbahaya. Karena kesombongan dan terlalu percaya diri, membuat beberapa pasukan dan klan mulai bertindak sendiri. Kenapa dari tadi berbelok-belok terus jalannya? Jika seperti ini terus, kapan sampainya? Ucap Arka. Diamlah, jangan banyak mengeluh, balas Rozan. Sesaat kemudian, Igor yang memimpin jalan tiba-tiba berhenti. Ada apa, Igor? Ucap Tori. Ada yang aneh, Tuhan. Sepertinya rombongan di belakang ada yang tidak mengikuti jalur yang saya buat, jawab Igor. Setelah dicek, ternyata klan Zenoid telah menghilang bersama beberapa klan lainnya, termasuk klan Zen. Mereka ini, biarkan saja, kita lanjutkan tanpa mereka, ucap Gabon. Mereka telah melanggar, dan saya telah gagal. Sekarang hutan bencana ini marah. Kita juga dalam bahaya sekarang, jawab Igor gemetar. Maksudmu apa, Igor?
kata Sinta. Tanpa ada kejelasan dari Igor, semua sudah menyadari bahwa mereka tengah dalam intaian beberapa sosok. Lanjutkan perjalanan, percepat langkah kalian. Hei, Igor, sadarlah, cepat pimpin mereka segera pergi dari sini. Klan Barba akan melindungi kalian, ucap Gabon. Sebagian besar klan Zen masih mengikuti rombongan utama. Sebagian lagi menghilang, termasuk Roka dan Rozan. Tuan, Anda ikutlah pergi bersama yang lainnya. Masih ada tugas terakhir yang nantinya Anda lakukan. Untuk saat ini simpan tenaga Anda, kata Orza. Benar, pergilah. Serahkan kepada klan Barba untuk masalah ini, saut Gabon. Baiklah, hati-hati kalian. Segeralah menyusul, balas Tori. Di sisi lain, di tempat Roka berada. Tunggu, sepertinya kita salah jalur, ucap Roka. Tapi kita terus mengikuti klan Zenoid dari belakang leluhur, ucap salah satu pembawa tandu. Klan Zenoid yang telah memutus jalurnya, semuanya berhenti. Di mana Rozan? Kata Roka. Tuan Rozan berada di depan bersama Arkan, pemimpin klan Zenoid, Tuan leluhur. Cepat, panggil Rozan kemari, perintah Roka. Baik. Roka punya firasat buruk. Selama ini klan Zenoid selalu memiliki konflik dengan Zen. Mereka sudah sepakat untuk gencatan senjata demi tujuan menaklukkan menara jiwa. Tapi tidak ada yang tahu di balik rencana licik klan Zenoid. Salah satu sosok dari klan Zen yang ingin mencari Rozan terbunuh sesaat, ingin pergi menemui Rozan. Apa yang kalian lakukan? Kata salah satu anggota klan Zen. Akhirnya, waktu yang ditunggu telah tiba, ucap salah satu anggota klan Zenoid, yaitu Noise, anak Arkan. Apa yang kau maksud? Bukankah klan Zenoid sudah sepakat untuk gencatan senjata? Kata anggota klan Zen. Kau tahu apa prajurit rendahan? Dendam leluhurku masih belum terbalaskan. Akhirnya aku punya kesempatan, kata Noise. Kau, hentikan. Roka keluar dari tandu. Tuan leluhur, tolong masuk kembali ke tandu, biar kami yang menangani masalah ini, kata salah satu anggota klan Zen. Roka hanya didampingi beberapa anggota klan Zen. 5 di antaranya adalah pasukan elit, dan sisanya hanyalah pasukan biasa. Dengarkan perintahku. Bunuh semua klan Zen. Serahkan padaku penjaganya. Sisanya serang dan bunuh mereka. Siapa yang berhasil membunuh Roka, leluhur klan Zen, akan mendapatkan imbalan yang besar, perintah Noise. Lindungi leluhur dengan nyawa kalian, ucap anggota klan Zen. 4 orang pasukan elit berhasil ditahan oleh Noise. Hanya ada 1 penjaga kuat yang melindungi Orza. Pasukan klan Zenoid sangat banyak. Anggota klan Zen yang hanya berisikan puluhan orang tidak bisa bertahan lama. Leluhur, larilah. Itu adalah leluhur klan Zen. Bunuh. Itu bagianku. Minggir. Beberapa prajurit klan Zenoid tumbang hanya beberapa langkah Roka. Tapi hanya itu yang bisa Roka lakukan. Dia langsung ambruk dan gemetar. Dia sudah tidak berdaya. Ayo serang bersama-sama. Roka masih mampu menangkis beberapa serangan dari prajurit klan Zen. Tapi akhirnya dia tersungkur. Leluhur! Teriak salah satu anggota klan Zen.
Roka sudah sangat tua. Kemampuannya juga sudah menurun drastis. Bahkan bertahan melawan prajurit biasa saja sangat kewalahan. Dia tidak pernah dipermalukan seperti itu. Roka sudah tidak kuat bahkan untuk berdiri. Dia sudah pasrah jika harus mati hari itu. Leluhur! Di tempat lain di mana Rozan dan Arkan berada. Karena kabut cukup tebal, mereka tidak bisa melihat ke depan dengan jelas. Hal itu dimanfaatkan oleh Arkan untuk mengecoh Rozan, yang akhirnya mereka keluar jalur. Arkan, kenapa kita keluar barisan? Tanya Rozan. Mana aku tahu, Rozan. Aku hanya mengikuti jalan. Kau tahu sendiri kabut ini menutupi pandangan kita, jawab Arkan. Arkan memang sengaja menjebak klan Zen, meskipun mereka sepakat untuk gencatan senjata. Tetapi dendam di masa lampau tidak bisa klan Zenoid terima. Di masa lalu leluhur klan Zenoid bertarung dengan leluhur klan Zen dan mengakibatkan tewasnya leluhur klan Zenoid. Sebetulnya kematian leluhur klan Zenoid adalah keinginannya sendiri, karena ingin mati terhormat dalam pertarungan. Tetapi penerus klan Zenoid mengartikan lain, bahwa leluhur klan Zen, Roka, yang telah membunuh leluhur mereka. Klan Zenoid menyimpan dendam hingga turun-temurun, dan akhirnya mereka mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam. Ada keributan apa di belakang? Rozan berhenti. Biarkan saja, palingan juga para kroco-kroco bikin ulah, jawab Arkan. Kau cari tahu apa yang terjadi, perintah Rozan. Baik tuan, jawab anggota klan Zen. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat, utusan yang diperintahkan Rozan tidak kunjung datang. Kemana orang itu? Kalian berdua cepat periksa situasinya. Baik. Rozan mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Arkan juga mulai menunjukkan niat membunuhnya. Tapi Rozan masih belum menyadari jika Arkan yang telah merencanakan semuanya. Saat Rozan ingin bertindak, mengecek sendiri, tiba-tiba, apa maksudmu semua ini, Arkan? Ucap Rozan. Apa perlu penjelasan lagi? Mungkin leluhurmu sekarang sudah mati, balas Arkan. Arkan, kau! Pertarungan tidak bisa dihindari. Arkan dan Rozan bertarung imbang. Tetapi karena perbedaan jumlah pasukan, klan Zen semakin tertekan. Pertarungan berjalan cukup lama. Yang semakin lama klan Zen semakin terpojok. Namun di saat yang kurang menguntungkan, Arkan salah mengambil langkah dan terjebak di lumpur hidup. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Rozan membantai pasukan klan Zenoid sambil menuju ke arah Roka. Roka yang saat itu tidak berdaya harus menerima nasibnya jika harus mati. Rozan! Ucap Roka. Rozan sangat kelelahan. Rozan bergerak cepat menuju leluhurnya berada. Dan untungnya, Rozan tepat waktu. Klan Zen sangat tidak diuntungkan karena perbedaan jumlah pasukan. Akhirnya klan Zen terpaksa mundur. Di tempat klan Barba berada, mereka harus menghadang penghuni asli hutan bencana. Gabon sangat panik. Tidak seperti biasanya. Dia tahu bahaya apa yang sedang mereka hadapi. Makhluk aneh mulai bermunculan. Ada 3 jenis makhluk dengan jumlah yang cukup banyak. Makhluk besar dan wujud seperti banteng, sangat agresif dan kejam. Mereka disebut iblis banteng. Sosok misterius ini ada sejenis kera yang diciptakan oleh makhluk yang sangat kuat. Kera ini disebut Greg, sangat lincah dan kuat. Setiap kera memiliki keunikan tersendiri di setiap kemampuannya. Bawaan sebelum makhluk diubah menjadi pasukan kera.
makhluk ini adalah ras dari klan Batu yang memiliki tingkatan jauh lebih tinggi. Tidak buta dan mampu mendengar, hanya tempurnya juga lebih kuat dari klan Batu biasa. Jentikan jarinya mampu menghancurkan batu sebesar 10 kali lipat ukuran tubuhnya. Sosok ini disebut juga sebagai Gudong. "Hati-hatilah, mereka lawan yang cukup merepotkan," ucap Gabon. Klan Barba tiba-tiba memiliki moral tinggi dan meningkat 10% kemampuannya saat Gabon berteriak. Namun klan Barba hanya bisa bertahan. Mereka tidak bisa menyerang karena harus melindungi rombongan Tori hingga keluar hutan. Ratusan anak panah melesat melewati klan Barba dan mengarah ke musuh. "Klan Munde akan membantu kalian. Tembak!" ucap Ratu. "Oh, Ratu, terima kasih," ucap Erza. "Fokuslah yang ada di depan. Kami akan bantu melemahkan musuh," kata Ratu. "Bagus, semuanya bersiap. Jangan biarkan ada yang lolos," ucap Orza. Dibantu klan Munde, klan Barba menjadi lebih mudah melawan musuh yang terluka karena panah. Klan Munde juga mendapatkan efek semangat dari teriakan Gabon, sehingga membuat mereka jauh lebih cepat melepaskan anak panah. Mereka kira hanya mereka yang bisa melancarkan serangan jarak jauh. Lempar mereka dengan apa yang kalian temukan," ucap salah satu makhluk kuat, pimpinan klan Batu, yaitu Ogri. "Hati-hati," kata Orza. Batu, kayu, dan apapun yang klan Batu dapatkan dilempar ke arah klan Barba. Serangan mengejutkan tersebut membuat beberapa anggota klan Barba mengalami luka serius sehingga mati di tempat. "Menyelinaplah anak-anakku, bantai pasukan belakang mereka," ucap salah satu makhluk yang menciptakan monster Greg, yaitu Kulba. Beberapa monster monyet itu menempel pada pohon yang kemudian dilempar oleh klan Batu. Hasilnya klan Munde yang tidak pandai serangan jarak dekat harus menerima nasibnya. "Panah musuh sudah berhenti. Sekarang!" perintah salah satu pimpinan iblis banteng, yaitu Bullard. "Pertahankan posisi kalian," perintah Gabon. Bentrokan tidak bisa dihindari. Klan Barba sangat kuat, mampu menahan serangan iblis banteng. Semua itu karena Gabon yang mengacaukan pertahanan iblis banteng. Dengan palu penghancur, Gabon mengamuk menghancurkan musuh yang mendekat. "Hai Bullard, makhluk itu sepertinya merepotkan. Kenapa tidak kau lawan saja?" kata Kulba. "Bicara apa kau, Kulba? Ogri jauh lebih cocok berhadapan dengannya," balas Bullard. "Bilang saja kalian berdua takut. Lebih baik kita bertiga maju. Persentase kemenangan lebih besar daripada menghadapinya sendirian," ucap Ogri. "Ternyata kau cukup pintar, Ogri. Aku ikut saranmu," balas Kulba. Sementara itu Tori dan rombongannya berhasil melewati hutan. Tidak sedikit yang menjadi korban. Bahkan kurang dari 100.000 pasukan dari 4 kekuatan besar. Sebagian mati ataupun hilang. "Tuan pemimpin, izinkan aku dan beberapa pasukan untuk kembali membantu klan Barba. Aku khawatir mereka tidak bisa bertahan," ucap Arsi. "Baiklah, segera kembali jika situasi memburuk," balas Tori. Arsi sangat dekat dengan Erza. Dia khawatir
Erza mengalami situasi berbahaya. Arsi selalu berada di dekat Erza. Kemanapun mereka mendapatkan misi, mereka adalah pasangan yang cocok dalam segala situasi pertempuran. Dan lagi sepertinya Arsi juga memiliki rasa terhadap Erza. Situasi klan Barba dan klan Munde mulai memburuk. Ditambah efek dari semangat Gabon mulai hilang. Gabon juga mulai waspada saat ketika pimpinan musuh mendekatinya. Setiap saat bisa menjadi bencana bagi klan Barba. Gabon harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk segera mengakhiri pertarungan tersebut. Sementara klan Zen harus berusaha selamat keluar dari hutan. Mereka tidak mungkin kembali dan harus terus melanjutkan perjalanan untuk menemukan jalan utama menuju di balik hutan. Untung saja aku tepat waktu. Apakah leluhur baik-baik saja? Kata Rozan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Rozan. Aku baik-baik saja. Cari jalan keluar dari hutan ini secepatnya, balas Roka. Tuan, kami menemukan jejak. Kemungkinan ini adalah jalur yang benar, kata salah satu anggota klan Zen. Bagus. Ayo ikuti jalur ini, jawab Rozan. Klan Zen yang hanya ada beberapa puluhan anggota harus segera bergabung dengan anggota lainnya. Mereka akan membuat perhitungan dengan klan Zenoid saat tiba waktunya. Masih dalam suasana pertarungan, klan Barba terpojok. Bahkan klan Munde hampir saja dimusnahkan oleh Greg, kera hitam yang ganas. Gabon tidak bisa membantu lainnya karena dihadang oleh ketiga sosok yang kuat. Mungkin jika 1 lawan 1, Gabon bisa dipastikan menang. Tapi mereka ketiganya sekaligus akan sulit baginya, hanya untuk bertahan saja. Erza, mundurlah, bantu klan Munde. Ogrin, gantikan posisi Erza, perintah Orza. Baik ayah, jawab Erza. Siap pemimpin, saud Orkin. Kondisi klan Munde sangat memprihatinkan. Ratu pastinya mampu bertahan, tetapi bawahannya tidak mampu melawan keganasan Greg. Perlahan klan Munde akan habis jika tidak ada yang membantunya. Untungnya Orza sangat peka dan segera mengirim Erza untuk membantu. Setelah Erza berada di posisi klan Munde, situasi mulai sedikit terkendali. Kemampuannya, klan Barba sudah cukup dikendalikan oleh Orza. Meskipun situasi saat itu tidak menguntungkan mereka, setidaknya Orza mampu meminimalisir jatuhnya korban. Pertarungan berjalan cukup lama. Klan Barba hanya mampu bertahan sejauh ini, tidak memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Klan Munde juga hanya tersisa puluhan anggota, hampir saja tersapu bersih jika Erza tidak segera datang membantu. Gabon seperti dipermainkan oleh ketiga sosok tersebut. Mereka tidak berani secara langsung menyerang Gabon. Kekuatan tempur Gabon tidak main-main, dan pertahanannya juga cukup kuat. Tapi yang menjadi kelemahan adalah kecepatan. Ogri merencanakan untuk membuat Gabon kelelahan. Tapi sayangnya, lengan Orgi putus dan remuk saat tersentuh dengan palu penghancur milik Gabon. Tetapi Ogri adalah klan batu yang sangat unik. Dia mampu menumbuhkan lengannya dan bagian tubuh lainnya. Ini menyakitkan, kata Ogri. Setelah kehilangan lengan dan membunuhnya kembali, Ogri kehilangan separuh tubuhnya, dan dia masih tetap hidup dan mampu menumbuhkan lagi bagian tubuhnya yang hilang. Makhluk apaan kau ini? Kata Gabon. Itu menyakitkan tahu. Luka yang aku terima bukan sekedar cedera biasa, tapi sebanyak apapun kau menghancurkan bagian tubuhku.
Aku tidak mati, kata Ogri. Benarkah? Bagaimana jika seluruh tubuhmu aku hancurkan? Gabon ingin menyerang kembali, tapi dia terpaksa mundur karena dua makhluk lainnya mengincar titik butanya. Gabon percaya dari pertahanannya, tetapi dia tidak bisa gegabah ketika makhluk itu masih belum diketahui kemampuan aslinya. Jika Gabon gegabah, mungkin bisa membahayakan dirinya. Kemarilah, lawan aku secara langsung, jangan menjadi pengecut, ucap Gabon. Kau kira kami ini bodoh? Kekuatan kami jauh di bawahmu, balas Bullard. Tidak perlu dengarkan ucapannya, dia hanya sengaja memprovokasi kita, sahut Kuliba. Bisakah kalian melakukan sesuatu yang berguna? Aku yang selalu jadi korban. Meskipun aku tidak bisa mati, aku masih merasakan sakit, kata Ogri. Sabarlah Ogri, sebentar lagi, jawab Kulba. Tidak bisa mati. Omong kosong. Omong kosong apa itu? Kemari, buktikan, biarkan aku buat kau mati, ucap sambil mengayunkan senjata. Gabon memang sangat kuat, tetapi bukan berarti dia memiliki stamina tanpa batas. Palu penghancur milik Gabon sangat berat. Jika pertarungan berlangsung lama, Gabon juga akan kelelahan. Senjata Gabon bukan untuk pertarungan jangka panjang, hanya efektif untuk menggempur dan tipe serangan penghancur. Semakin lama Gabon semakin kewalahan. Dia menjadi sering mendapatkan serangan daripada melancarkan serangannya. Situasinya akan memburuk jika Gabon tidak segera menyelesaikan pertarungannya. Bullard, awas! Teriak Kulba. Untung saja, kenapa serigala kepala 3 ada di sini? Kata Bullard. Bullard hanya memperhatikan Beros saja. Dia tidak menyadari bahwa Gabon sudah berada di sampingnya, yang sudah mengangkat palunya. Ah, tunggu! 2 kali pukulan langsung telak mengenai Bullard. Tanpa bisa menghindar, Bullard menjadi sasaran empuk. Seketika Bullard hancur menjadi daging giling. Bullard! Ucap Ogri. Khawatirkan dirimu sendiri, Beros. Aku serahkan dia padamu. Ah, tunggu. Bisa kita bicarakan, ucap Ogri. Apa kau tidak mendengarku? Tunggu dulu. Gabon sama sekali tidak memberikan kesempatan. Dia terus memukul Ogri hingga lembut, sampai Ogri tidak bisa lagi regenerasi. Sedangkan Kulba pada dasarnya lemah. Dia adalah makhluk pencipta. Beros berhadapan dengan sosok Greg yang jauh lebih besar dan cukup untuk menahan Beros. Sayangnya Kulba berhasil lolos. Gabon juga sudah sampai batasnya. Di saat situasi masih belum terkendali, Asri bersama dengan pasukannya dan anggota klan Zen datang. Arsi memang memiliki tujuan untuk membantu Erza, sedangkan Zen ingin mencari pemimpin dan leluhur mereka. Tak lama kemudian, Rozan dan Roka beserta rombongan kecil klan Zen tiba di lokasi klan Barba berada. Musuh menjadi mudah diatasi. Tidak berlangsung lama, keadaan berbalik dan menjadi kemenangan klan Barba. Tuan pemimpin, rombongan anggota klan Zen mendekati Rozan. Rozan, bagaimana bisa kau terpisah dari rombongan utamamu? Tanya Orza. Klan Zenoid penyebabnya. Mereka mau balas dendam, jawab Rozan. Roka, apa kau baik-baik saja? Tanya Gabon. Aku baik-baik saja. Apa-apaan kondisimu itu, Gabon?
balas Roka. Aku kelelahan, kata Gabon duduk di sembarang tempat. Pertempuran yang cukup lama akhirnya selesai. Banyak kerugian yang dialami oleh klan Barba, dan yang paling banyak korban adalah klan Munde. Mereka hanya menyisakan puluhan anggota saja dari ratusan anggotanya. Setelah cukup istirahat, mereka segera keluar dari hutan bencana. Gabon dan Roka duduk di atas punggung Beros. Sudah cukup banyak korban untuk sampai ke hutan bencana. Namun jika dibandingkan dengan yang pernah dilakukan oleh ke-9 kesatria yang sebelumnya, kerugian dan korban jauh lebih sedikit. Gabon dan rombongan akhirnya keluar dari hutan bencana. Tidak nampak klan Zenoid berada di sana, yang kemungkinan masih berada di dalam hutan. Oh, kalian sudah berhasil keluar. Di mana klan Zenoid? Kata Tori. Rozan kemudian menjelaskan semuanya. Tidak di sini maupun dunia luar. Klan Zenoid tetap saja, ucap Sinta. Tidak perlu memikirkan mereka. Yang terpenting kita harus sampai menara itu, saut Gabon yang menunjukkan ke arah menara jiwa. Tapi sepertinya tidak mudah melewati pusaran angin itu, Gabon, kata Tori. Tidak. Ya, tidak salah lagi. Dulu aku hampir kehilangan nyawa saat menerobos pusaran angin itu, balas Gabon. Mereka mandang jauh ke depan. Nampak menara tinggi yang menembus awan. Banyak kilatan petir di sekelilingnya. Tidak hanya itu, ada angin tornado hidup di sekitarnya. Jumlahnya banyak dan bergerak secara acak. Menurut Gabon, angin tersebut adalah sosok makhluk yang melindungi menara jiwa. Anginnya mampu merobek apapun. Ketajamannya bagaikan ribuan pedang. Angin tersebut dinamakan angin astral. Makhluk astral, makhluk hidup penghuni asli di dunia buku jiwa. Angin tersebut hanya menjaga menara jiwa dan melindunginya. Angin astral tidak bisa dibunuh, atau setidaknya tidak ada yang tahu bagaimana cara menaklukkannya. Yang ingin tetap di sini, biarlah di sini. Yang ikut, jangan coba-coba melawan angin astral. Hindari sebisa mungkin, ucap Gabon. Aku takut. Aku juga. Siapa yang tidak ingin melihat di akhir? Aku ikut. Mati pun aku rela, asal bisa melihat menara jiwa dari dekat. Petir menyambar di segala arah. Beberapa menyentuh angin astral yang membuatnya tampak lebih berbahaya. Seakan menyadari kehadiran mereka, angin astral bertambah cepat bergeraknya, bergerak zigzag, dan ada pula yang berbenturan dan menjadi angin astral yang lebih besar. Tidak ada yang tidak ciut nyalinya saat melihat perubahan tersebut. Mungkin aku di sini saja. Aku akan menemanimu di sini. Lebih banyak orang lebih aman di sini. Dasar pengecut kalian. Bilang saja kau takut. Petir semakin liar dan hujan mulai turun. Kondisi yang tidak memungkinkan untuk menerobos cuaca yang ganas tersebut. Jangan memaksakan diri. Yang berniat ikut harus siap dengan segala kemungkinannya. Ayo, berangkat, ucap Gabon. Tidak seperti biasanya, Gabon sangat terburu-buru. Tanpa memperhitungkan langkahnya terlebih dahulu. Mungkin yang dia perkirakan akan sangat buruk jika menunda waktu lebih lama lagi. Di kawasan angin astral memang sangat berbahaya, tetapi sangat banyak harta di dalamnya, seperti pusaka dan benda-benda berharga lainnya. Gabon sengaja tidak mengatakan itu, karena takut mereka akan sembarangan bertindak tanpa menghiraukan bahayanya. Hei, kau lihat? Apaan sih? Itu adalah pusaka tingkat tinggi.
Di sana, lihatlah. Ini cukup aneh. Benar kan, Roka? Gumam Gabon. Ya, sepertinya harta di kawasan angin astral semakin ke arah pinggiran. Sebelumnya kita mendapati berada di tengah-tengah dan dijaga oleh angin astral super dan King Astral atau kemungkinan lain, sahut Roka. Semakin banyak harta di wilayah angin astral. Gabon menurunkan ucapan Roka. Situasinya akan jauh berubah sekarang, ucap Roka. Seperti yang dikatakan Roka, yang sebelumnya banyak mengurungkan niatnya karena takut dengan angin astral. Saat melihat benda-benda berharga di dalamnya, seluruh pasukan tidak ada yang mau tinggal. Mereka akan mencoba keberuntungan untuk mendapatkan harta tersebut. Jika ada harta seperti itu, ini setimpal. Jika harus mengorbankan nyawa, aku akan mencoba. Aku juga. Siapa takut? Seluruh pasukan sudah berniat ingin memasuki angin astral, tetapi mereka masih ragu karena pergerakan angin astral masih cukup cepat. Gabon juga tidak segera menerobos. Sepertinya dia menunggu waktu yang tepat untuk memasukinya. Dan beberapa saat kemudian, semakin lama pergerakan angin astral mulai melambat. Ayo masuk, anginnya sudah mulai melambat. Aku dulu, itu milikku. Hentikan, jangan masuk jika kalian masih ingin hidup, cekah Gabon. Para prajurit langsung berhenti mendengar teriakan Gabon. Apa kau ingin mengambil harta itu sendiri? Benar, jangan serakah. Sejumlah pasukan muncul dan menentang ucapan Gabon. Mereka dari klan Zenoid. Aku dengar pimpinan mereka masih terjebak di dalam hutan. Terserah, aku hanya peringatkan. Lakukan semau kalian, ucap Gabon. Klan Babut sebetulnya akan masuk duluan sebelumnya, tapi mendengar peringatan Gabon, Enma lebih memilih untuk menahan diri dan melihat bagaimana klan Zenoid bertindak. Angin astral mulai bergerak pelan, tidak menunggu waktu lama. Beberapa kelompok dari klan Zenoid langsung memasuki wilayah angin astral. Ayo masuk. Prajurit Zenoid langsung hilang. Apanya yang berbahaya? Lihat, mereka yang masuk langsung menghilang. Mereka pasti sedang berburu hartanya, kata salah satu anggota klan Babut. Aku juga akan masuk. Tunggu, teriak Enma. Ada apa pemimpin? Bukankah ini baik-baik saja? Lihat. Dasar bodoh, angin itu bukan lambat, tapi justru sangat cepat, hingga terlihat seperti melambat, jelas Enma. Matamu cukup jeli, kata Gabon. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Gabon. Ini hanyalah teori sederhana, jawab Enma.